أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Gara-gara wong Islam malas kabeh nu pasar kadung dikuasai Cina, semua kesempatan dikuasai. Sekarang sudah kelihatan sekian ratus triliun milik Cina. Wong Islam jadi kaum buruh, jadi kaum pengemis. Asal usulnya dari dosa yang tidak amat-amat besar. Ya rupa-rupanya malas. Mulai Nabi itu ista'adhan bin Nabi masuk urutan kedua minal jubni wal kasal. Masa mau malas itu dosa cilik. Wong Islam nak iskan kukur-kukur, wah betah ra karuan. Wes kon kongkoi kon kukur betah ra karuan. Mulane jarene ulama-ulama riyen ada 3 hal sing mufsidatun lil mar'i ayyam mafsadatin. Perusak segala perusak. Ini termasuk al-faragh, sifat nganggur. Niku mufsidatun ayyam mafsadatin. Dalam redaksi ulama dulu dikatakan perusak sejati. Kita saja sebagai kaum Islam itu tidak serius dengan itu. Bahwa masalah itu dihindari, kemalas. Itu saya sampean punya anak sekolah di perawatan atau di kedokteran, anaknya sampean sergap SKS sudah ditempuh sekian, materi pelajaran sekian, sangka umumnya 6 tahun, bisa 4 tahun, bisa 3 6 tahun S2, anaknya sampean males, amin DO, amin jubuk cuti. Wah akhirnya bengkak, biaya tidak begitu, terus bengkak kan. Kalau biaya nih bengkak 6 tahun lagi lulus, kok mulai ya ada di popo mergo zaman sekolah padahal wong males biaya tinggi, wong sibuk rapati rokok, mergo kita itu sih sibuk. Lah wong males tak men rokokan, lha itu mbok hitung biayanya ya tinggi. Terus ra ngasil kok duit, tukang ngendakno napa? Rokok. Makanya Nabi termasuk daftar hitam betul, wal kasal termasuk napa? Daftar hitam, cara Nabi termasuk apa? Termasuk di istiagai minal jibni apa? Ngalong tahajud ya rada rasa-rasa tapi anggere eling wong maksiate melekan sewengi dugem. Mosok aku eling pangeran melek ra gelem ngoten niku wis isin. Kalau lo jadi isin, jadi alhamdulillah. Tapi nek kira di sini turu wae sementing ra maksiat. Paham iki wis apik napa? Tapi ya minimalis napa? Minimalis. Kau Allah nu gak ada adat nak wong soleh dibanding wong fasik. Ini masyhur ayat ini. Intaku ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna minallah ma la yarjun. Sebagian ayat disebutno iyam saskum korhun faqad massal qauma korhum hisr. Ini masyhur, semua mufassir sepakat ketika perang Badar, perang Uhud, itu sahabat ono sing keketok tangane, keketok sikile. Kemudian mereka istaqau ila Rasulillah. Matur maring Rasulullah. Ya Rasulullah, gara-gara kula derekno jenengan tangan putung sikil putung. Ternyata enggak diapresiasi sama Allah. Malah Allah ngendikan wong sing kafir wae wani putung, wani kebacok. Kowe Islam demi Allah ra wani kebacok. Kok cemen. Ayo, jika kamu merasa sakit karena perang, mereka juga merasa sakit. Toh kowe di kelebihan watarjuna minallah malah kamu punya harapan dari Allah. Lho wong nite karir lonte ku proses. Jadi maling nganti ketua geng, nganti ketua preman proses to ora? Proses, sangka anak buah sampai jadi ketua preman ya proses. Lho ki ngiyai proses kok mandeg dalan, paham ya? Bareng latihan ngiyai 2 tahun kok gak keramat, 5 tahun gak keramat, bojo nantang pegatan terus leren. Terus apa? Lha iku karire apik dia mek preman sing anak buah nganti ketua umum maksud. Sok ben jenis soleh ngene iki ditakoki mbek pangeran, kowe ku ngarir kiai kok kelahiran iku preman wae gak leren nganti sukses jadi ketua. Lan kula ngarir kiai ya jalan terus. Kula nganti saiki jek sinau. Kok tak perbandingan preman. Preman belajar terus. Mulai ngedar narkoba sembunyi-sembunyi sampai iso nyuap aparat, sampai miliatan, sampai iso ngendhalekno ke penjara, gak kodang tapi. Ya yo kudu ngono sampai iso ngendalian umat kok kamar aku mulang lah, aku turun Mustafa cek ngaji aku liwat CD ngaji. Oh itu kelasnya kok Freddy Budiman. Kudune wong saleh yo ngene, paham Mas?
Mungkin arah terang ora paham-paham deh. Lah iki disebut napa intakunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna minallah. Jika kamu merasa sakit dalam berjuang, orang-orang fasik, orang kafir juga sakit. Mungkin. Jadi kiai abote iku mau apa? Paling ora digaji tetap. Sono santri umat-umatan nak seneng-seneng terus ora seneng lali. Wis ngono-ngono tok. Resikone dadi pengedar narkoba, dihukum mati, ditembak, urung persaingan antar bandar. Ngeri mana coba? Ngeri bandar narkoba iku wae sing wani akeh, kowe nyai resiko ngono kok ora. Ngeri mana coba? Kowe kudu mikir ngono, nak orang demi maksiat gak berani resiko, kenapa kita jadi kiai takut? Kok resikone paling wong rapati ngurmati. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana cara kita agar bisa menghilangkan sebuah rasa kemalasan di dalam diri kita, Ustaz? Baik. Walaupun dalam artian kemalasan ini adalah kunci kebodohan, dan kebodohan itu adalah kunci kemalasan yang membuat kita itu tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan untuk beribadah kepada Allah saja itu kita akan terhalang oleh kemalasan dan yang lain-lainnya, Ustaz. Baik. Sekian. Oke, ya. Terima kasih Pak Syahrul. Silakan Ustadz Adi. Baik, pertama semoga Allah muliakan Anda dengan keluarga dan menghilangkan apa yang tadi dirasakan dari sifat kemalasan dan menjauhkan kita dari semangat-semangat untuk menjalani ibadah kepada Allah. Di antara cara-caranya yang diajarkan Nabi SAW, pertama adalah berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari sifat malas tadi. Karena itu Nabi mengajarkan doa di antaranya Allahumma inni a'udzubika minal jubni wal kasal, kan? Ya Allah, aku berlindung kepadamu di antaranya dari sifat malas. Kasal itu malas, ya. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari sifat malas. Jadi berdoa minta kepada Allah, minta dikuatkan sehingga dihilangkan sifat-sifat buruk yang dimaksudkan. Yang kedua adalah membangun motivasi dari apa yang akan kita lakukan, kita kerjakan. Itu adalah manhaj Al-Quran. Jadi Al-Quran ketika meminta kita untuk misalnya menghafal, itu silahkan Anda cek. Banyak sekali ayat-ayat di Quran memotivasi kenapa kita mesti menghafal Al-Quran. Di antaranya, menghafal Quran bisa membuat kita menjadi orang baik. Ya, Quran surah ke-35 misalnya, di ayat ke-32. Ya, ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. Orang-orang yang ahli Quran, menghafal Quran, rajin baca Quran, itu akan terdorong dirinya menjadi pribadi yang baik, kemudian mengerjakan banyak kebaikan dalam kehidupan. Kemudian dijamin masuk surga dengan jaminan luar biasa. Dia punya pakaian jannatu adin yadkhulunaha man yuhallawna min asawir. Mereka masuk surga itu dihiasi dengan gelang-gelang emas, dengan pakaian-pakaian bagus, dengan mahkota, terus memberikan mahkota ke orang tua. Ya, di At-Tirmidzi nomor hadis 2915. Kemudian di Quran surah ke-13 misalnya, Ar-Ra'd ayat 23 24 itu bisa menggandeng bapak ibunya, menggandeng istrinya, anaknya, keluarganya masuk surga. Ya, kemudian amalan tercepat yang bisa memberikan pahala 10 kali lipat dari setiap hurufnya. Bukan selesai baca Qurannya, Anda baca Al-Ikhlas berapa huruf, bukan berapa ayat. Setiap hurufnya 10 pahala. Ya, dengan pahala itu rumusnya kan menutup dosa. Semakin banyak pahala, dosa tertutup. Jadi kalau orang cerdas, orang pintar, kenapa dia menghafal Quran? Salah satunya ingin menjadikan diri baik, menghilangkan dosa-dosa, memperbanyak pahala. Itu motivasi. Ya, menambah rezeki misalnya. Nah, sekarang pertanyaannya, apa yang sedang Anda kerjakan? Ya, sehingga muncul kemalasan itu. Malas kan datangnya dari setan. Ya, setan itu mengaktifkan bagian dari fujur dalam tubuh kita. Jadi di tubuh kita ini gini, sumber kehidupan kita itu roh, ya, jiwa kita itu menyatu, nafas kita di kolbu namanya. Ya, di kolbu. Di dalam kolbu itu ada nafas. Di dalam nafas itu ada dua potensi, namanya takwa dan fujur. Dalilnya Quran surah ke-91 Asy-Syams ayat 7 sampai 10. Wa nafsi wa ma sawwaha, demi nafas yang sempurna diciptakan. Kapan itu sempurna? Ketika roh masuk, ya, ke dalam tubuh, maka menjadi nafas namanya, bisa bernafas, diserap ke dalam bahasa Indonesia. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka diilhamkan kepada nafas itu ada jiwa takwa dan fujur. Nah, takwa itu yang dibisikkan malaikat. Ini yang mendorong pada kebaikan. Makanya ketika kita dengar adzan diingatkan, sifat sholat, berbuat baik, itu jiwa takwa. Ya, takwa disebutkan 115 kali dalam Al-Quran dengan derivasinya, dibisikkan malaikat. Malaikat disebutkan 88 kali dalam Al-Quran. Lawannya fujur, nama lainnya nafsu. Nafsu disebutkan 115 kali dalam Al-Quran. Nah, itu yang jadi bagian setan. Setan minta kepada Allah untuk menggoda itu. Itu ada di An-Nisa, Quran surah keempat, di ayat 118. La'anahullah, ya la'attakhidhana min ibadika nasiban mafruḍa. Setan dilaknat oleh Allah, lalu dia mengajukan kepada Allah, berikan aku bagian ya Allah, minta untuk menggoda
hal tertentu di manusia, yaitu nafsunya, fujurnya. Wala udhillannahum, aku akan bikin mereka tersesat, membisikkan supaya tersesat dari jalan Allah. Dibisikin malas, dibisikin gak fokus, dibisikin gak enak ibadah. Wala umanniyannahum, aku angan-angankan di pikiran mereka. Ya, supaya mereka mikirin yang aneh-aneh, kelamaan di kamar mandi, mikirin hal-hal berkhayal yang tidak jelas dan sebagainya, yang gak berwujud, kan? Supaya fokus di situ. Karena itulah nanti jiwa ini kalau dominan dia mengarahkan pada yang buruk. Itu yang dimaksud Quran surah ke-12 Yusuf ayat 53. Wa ma ubarri'un nafsi innan nafsa la ammaratum bisu. Ya, itu yang ditegaskan oleh Allah di ayat 9 sampai 10 di Asy-Syams tadi. Ya, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Kalau kita bisa menyucikan takwanya dominan, itu akan bagus. Tapi kalau jeleknya dominan, tersiksa kita dalam kehidupan. Karena itu kalau kita ingin menutup kemudian yang malas tadi, yang jeleknya, aktifkan yang takwanya. Isi dengan aktivitas yang bagus-bagus. Nah, sekarang apa yang Anda ingin kerjakan? Ibadahnya apa? Apakah tahajudnya, ya kan? Apakah kemudian Quran, apakah infak, ataukah macam umrah atau haji? Maka untuk mengaktifkan sinyal takwa, motivasi didahulukan. Ya, kenapa Anda bersedekah? Ini untuk mendapatkan surga seluas langit dan bumi. Ini supaya harta bertambah lagi minimal 700 kali lipat dan sebagainya. Jadi, satu, berdoa kepada Allah menghindarkan dari sifat malas. Kedua, hadirkan motivasi, ya, supaya dengan motivasi itu kuat kita menatap. Yang ketiga, tampilkan motivasi itu di tempat-tempat yang biasa kita lihat. Saya di meja kerja saya tuliskan itu, Adi Hidayat, kamu akan wafat, kamu akan dihisab. Apakah kamu tidak ingat dengan akhirat? Jadi begitu kita melihat meja kita ingat lagi, balik lagi, kan? Kembali lagi kepada diri kita untuk melihat, mengevaluasi kembali. Dan yang terakhir, ini yang paling penting untuk kita dilakukan, diantaranya adalah meminta doa kepada orang-orang terbaik, ya, misalnya orang tua, guru-guru kita dan sebagainya. Itu juga memberikan dorongan yang sangat kuat kita untuk beramal. Setelah itu insya Allah akan ada perubahan pada diri kita, tinggal kita konsisten mengerjakannya. Kalau sudah konsisten, maka motivasi terakhirnya ingat kematian. Ingat, ya, ingat. Misalnya kalau sedang malas, bagaimana kalau wafat kalau sedang begini? Kalau ada dorongan maksiat, bagaimana kalau diwafatkan ketika melihat hal yang kotor ini, mendengar hal yang tidak baik ini? Itu insya Allah dengan 5 hal ini yang tadi disampaikan, ya, berlindung kepada Allah dari sifat malas, meningkatkan motivasi, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hal-hal yang tadi telah disampaikan. Kemudian setelah itu konsisten dalam mengerjakan amalan, meminta doa dan ingat kepada kematian ketika datang sifat-sifat jelek tadi. Semoga dengan itu Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk berada di alur yang benar untuk semangat dalam beribadah. Demikian Pak Syahrul, semoga Allah muliakan. Allahu taala a'lam bissawab. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana cara menghilangkan rasa malas belajar serta tips dalam belajar? Oh, ada yang malas. Gimana dulu Ustaz Somad waktu kuliah di Mesir? Malas apa tak malas? Saya tak pernah malas. Gimana caranya biar tak malas Pak Ustaz? Kami di Al-Azhar 14 mata kuliah, Quran 2 juz. Kalau tidak lulus 3 mata kuliah, diulang setahun, tinggal kelas. Putus beasiswa 25%. Kalau tidak lulus 2 tahun, beasiswa putus. Kalau tidak lulus 3 tahun, pindah dari Fakultas Usuluddin ke Syariah, dari Syariah ke bahasa Arab, dari bahasa Arab ke Dirasat. Makanya ada yang orang 12 tahun di Mesir, 3 tahun, 3 tahun, 3 tahun, 3 tahun pulang. LC detail, lama di Kairo. Jadi yang membuat saya, kawan-kawan saya tak tahu, yang membuat saya bersemangat selalu itu. Kalau aku tidak lulus 3 mata kuliah, beasiswa aku putus 25%. Kalau tidak lulus 3, berarti aku diusir dari asrama. Nanti pulang tak dapat tiket, siap-siap menghanyut dari Sungai Nil ke Sungai Siak. Jadi bawaannya takut. Tingkat 1 memang stres. Berangkat dari kampung halaman, bangga dapat beasiswa Al-Azhar Mesir, sampai ke Mesir melihat piramid. Masya Allah, dulu melihat piramid cuma di TV, ini langsung melihat Sungai Nil. Masya Allah, masuk ke kelas. Kitabnya bahasa Arab. Saya kebetulan tidak tamat dari pesantren, beda dengan adik-adik yang tinggal di Dayak bersama para abi baca kitab kuning. Saya dari madrasah aliyah sampai ke sana, yang ngajar orang Arab pakai bahasa Arab, kitabnya Arab.
Rasanya mau terjun aja ke Sungai Nil. Mau pulang ke kampung malu. Dulu berangkat udah motong kambing, undang RT RW. Mau terjun ke Sungai Nil takut mati masuk neraka. Akhirnya tak ada jalan lain kecuali harus serius belajar. Takut. Ternyata beda antara orang yang lari santai dengan lari dikejar anjing RT. Oleh sebab itu adik-adikku yang tidak semangat belajar, kasih tahu sama orang tuanya, besok pagi telepon, ya, tolong jangan kirim uang belanja selama 3 bulan lagi. Insya Allah pasti kalian semangat. Tolong jangan kirim uang belanja, kirim aja ATM. Aja. Maka saya sampaikan ke adik-adik siswa-siswi, siap belajar, siap. Tolong tengok orang-orang yang mengambil sampah, yang ayahnya meninggal dunia tidak bisa sekolah, yang sulit ekonomi. Kalian beruntung dan bertuah. Ayah kalian baik, ibu kalian baik, ditinggalkan di pondok pesantren di daerah, bisa belajar kepada para abi, kepada tengku, kepada guru. Maka semangatlah belajar sampai masanya nanti kalian tak bisa belajar. Malam ya dhullat ta'allumi sa'atan tajarrah dhullal jahli tula hayatihi. Siapa yang tidak merasakan sakitnya belajar walaupun sesaat, seumur hidup dia akan merasakan sakitnya kejahilan. Nauzubillah. Hari ini kita melihat bagaimana Abu dimuliakan, dihormati, itu karena belajar 20 tahun. Bayangkan itu. Oleh sebab itu maka yang masih 10 tahun tambah 10 lagi. Biar matang ilmu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.